Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faisal Zahra Melia dengan NPM 250130102444. Perkenalkan, nama saya Alfiana Catherine Santoso dengan NPM 250130102588. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Ramadhani dengan 3 digit terakhir NPM 275. Perkenalkan, nama saya Edsel Adia Hanawa dengan NPM 25013010316. Di sini saya akan membahas mengenai masalah inventaris. Inventaris adalah item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang untuk dijual. Nah, di inventaris sendiri terdapat 3 akun. Yang pertama ada bahan baku, bahan dalam proses, dan juga bahan jadi. Untuk perusahaan manufaktur biasanya membutuhkan 3 akun tersebut, sedangkan untuk yang lainnya tidak memerlukan 3 akun tersebut. Selanjutnya, perusahaan menggunakan salah satu dari 2 jenis sistem untuk menjaga pencatatan inventaris yang akurat untuk biaya ini, yaitu sistem perpetual dan juga sistem periodik. Sistem perpetual sendiri dapat menghitung langsung harga pokok penjualan, sedangkan sistem periodik di saat akhir periode baru dihitung. Barang yang termasuk dalam persediaan. Jadi, persediaan diakui ketika perusahaan memiliki kontrol atas barang, yaitu ketika perusahaan dapat menggunakan barang tersebut dan memperoleh manfaat ekonominya. Penentuan apakah suatu barang termasuk dalam persediaan biasanya didasarkan pada kepemilikan atau pengendalian atas barang tersebut. Beberapa jenis barang yang termasuk dalam persediaan antara lain adalah goods in transit atau barang dalam perjalanan. Barang yang masih dalam proses pengiriman tetapi kepemilikannya itu sudah berpindah kepada perusahaan. Yang kedua ada consignment goods atau barang konsinyasi. Jadi barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijual tetapi kepemilikannya tetap berada pada pemilik sampai barang tersebut terjual. Lalu yang ketiga ada perjanjian penjualan khusus. Jadi dalam beberapa transaksi tertentu perusahaan perlu memastikan apakah kontrol atas barang benar-benar telah berpindah sebelum pencatatannya sebagai persediaan. Biaya yang termasuk dalam persediaan. Jadi yang pertama, persediaan umumnya dicatat berdasarkan biaya perolehan atau cost. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menyiapkannya hingga siap untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Biaya yang termasuk dalam persediaan atau produk cost meliputi yang pertama ada biaya pembelian seperti harga beli, pajak impor, dan juga pajak transportasi. Yang kedua ada biaya konversi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead produksi. Yang ketiga ada biaya lain yang diperlukan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi siap jual. Namun tidak semua biaya dimasukkan dalam persediaan. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan atau produksi barang dicatat sebagai biaya periode seperti biaya penjualan dan juga biaya administrasi umum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identifikasi spesifik. Nah, biasanya untuk barang mewah seperti mobil atau perhiasan, karena setiap unit memiliki biaya yang jelas, namun untuk barang massal itu kita menggunakan asumsi FIFO, di mana barang yang pertama dibeli dianggap yang pertama terjual, atau average cost. Nah, yang menggunakan harga rata-rata tertimbang agar nilai persediaan itu lebih stabil. Lalu apa dampaknya bagi perusahaan? Nah, dalam kondisi harga barang naik atau inflasi, metode FIFO itu akan membuat laba bersih dan pajak terlihat lebih tinggi karena HPP-nya memakai harga stok lama yang murah. Nah, sebaliknya metode average cost ini seringkali menghasilkan saldo kas yang lebih baik karena beban pajaknya lebih rendah. Kuncinya, perusahaan harus konsisten menggunakan satu metode agar laporan keuangan setiap tahunnya dapat dibandingkan dengan adil.
Selanjutnya, kita masuk ke dampak jika terjadi kesalahan pencatatan. Seperti yang terlihat pada tabel ilustrasi 8.14, jika persediaan akhir dicatat terlalu rendah atau understated, maka otomatis HPP akan menjadi terlalu tinggi dan dampaknya laba bersih kita akan terlihat lebih kecil dari yang seharusnya. Rumusnya itu kesalahan pada persediaan akhir akan berdampak terbalik pada HPP, tapi berdampak searah pada laba bersih. Dan selanjutnya, pada ilustrasi 8.16, kita melihat kasus di mana perusahaan lupa untuk mencatat pembelian secara kredit sekaligus lupa menghitungnya dalam persediaan akhir. Nah, di sini laba bersih itu tidak terpengaruh karena kesalahan pembelian dan persediaan akhir saling menghapus di rumus HPP. Namun ini tetap berbahaya karena aset dan utang di neraca jadi terlalu rendah sehingga rasio lancar perusahaan terlihat lebih bagus dari aslinya atau sering disebut sebagai window dressing. Selanjutnya adalah LIFO atau last in first out. Nah, seperti namanya sendiri, metode ini itu mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual, sehingga harga pokok penjualannya atau cost of goods sold-nya akan menggunakan harga dengan pembelian yang paling baru. Nah, akibatnya sendiri persediaan akhir yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan terdiri dari barang-barang yang dibeli lebih dulu dengan harga lama. Nah, tetapi metode LIFO ini tidak diperbolehkan dalam IFRS karena penggunaannya ini dapat membuat nilai persediaan di laporan keuangan tidak mencerminkan harga terbaru atau current cost-nya. Hal ini bisa menyebabkan laporan posisi keuangan menjadi kurang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Nah, meskipun begitu, di beberapa negara masih ada yang menggunakan metode ini karena dapat memberikan keuntungan pajak ketika harga barang mengalami kenaikan. Lalu untuk cara penghitungannya, seperti contoh yang telah saya cantumkan, ketika kita pembelian di tanggal 2 Maret, kita mendapatkan harga sebesar 4 euro dan pada tanggal 15 Maret seharga 4,40 euro. Nah, ketika kita menjual pada tanggal 19, kita akan menggunakan harga yang terbaru yaitu 4,40 euro. Jadi balance-nya pada yang tanggal 2 Maret tetap 2000 dengan seharga 4,40 euro. Lalu selanjutnya di bawahnya 6000 dikurangi yang kita jual yaitu 4000 sehingga sisa 2000 euro dengan harga 4,40 euro.